seturut rupamu, sinariku dengan wajahmu. Sekap hidupku untuk memuliakanmu, pemilik mutlak hidupku. Pemilik mutlak hidupku. Kau terbesar, kau terbesar, kau terhebat, anugerahmu nyata bagiku. Kau mulia, kau teragung, kami angkat tinggi namamu. Kan ku pegang semua janjimu, rela ku berikan semua hidupku, jadikan ku alat bagimu. One, two, three. Berserah pada panggilanmu, ini jiwa dan hatiku. Ku abadikan segalanya, kau yang kekal untuk selamanya. Oh, 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 kau yang kekal untuk selamanya. Oh, 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 sing it out. Kau terbesar, kau terhebat, anugerahmu nyata bagiku. Kau mulia, kau teragung, kami angkat tinggi namamu. Kan ku pegang semua janjimu, rela ku berikan semua hidupku, jadikan ku alat bagimu untuk memuliakan namamu. More of you, God, less of me. 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 More of you, Jesus. More of you, God, less of me. More of you, God, less of me. More of you, God, less of me. Sing it all, sing it all. Kau terbesar, kau terhebat, anugerahmu nyata bagiku. Kau mulia, kau teragung, kami angkat. Kan ku pegang semua janjimu, rela ku berikan semua hidupku, jadikan ku alat bagimu untuk memuliakan. Let's go! We praise you, we praise you, we praise you, we praise you, Give us up for Jesus. He deserves all the praise. Yesus memerintah, Raja berkuasa, Kau menang atas maut, penyelamat yang hidup. Kan ku beritakan kepada dunia, bersorak nyatakan kebesaran-Mu Yesus. Ditinggikan, mulia Kau Yesus.
daulat atasku, perisai, pelindungan dan sumber kuatku. Kau bangkit melawan semua musuh gemetar. Kemenanganmu menjadi kekuatan di hidupku. Kau Tuhan pemenang yang berdaulat atasku, perisai, perlindungan dan sumber kuatku. Kau bangkit melawan semua musuh gemetar. Kemenanganmu menjadi kekuatan di hidupku. Kemenanganmu menjadi kekuatan di hidupku. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun. Shalom, selamat datang ke BWCC Online Sunday Celebration. Pada Anda yang bersama-sama dengan kami pada hari ini di 3 platforms, yaitu YouTube, Facebook, dan Anda yang berada di ruangan Zoom pada hari ini, we welcome everyone on board. Dan sebelum kita pergi dengan lebih jauh, mari saya bawa kita semua di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di syurga, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sungguh baik. Engkau sungguh membuatkan kami menikmati hadirat Engkau Tuhan di sepanjang minggu ini Bapa. Dan untuk ibadah kami pada hari ini, untuk servis kami pada hari ini Tuhan, biar Engkau turut serta bersama dengan kami. Engkau membawa roh kami Tuhan untuk lebih dekat dengan Engkau Bapa. Dan Bapa, biar setiap daripada kami pada hari ini Tuhan, kami bukan saja tertegur karena firman-Mu Tuhan, tapi kami lebih dikuatkan di dalam iman kami karena firman-Mu yang menuntun kami Bapa. Bersama dengan kami Tuhan, di awal, pertengahan, sehingga akhir ibadah kami pada hari ini. Dan semua ini kami mohon dan minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya jemaat Tuhan, sebentar saja lagi akan tertera QR Code di screen Anda masing-masing. Dan Anda boleh scan QR Code ini untuk membaca buletin mingguan BWCC Online. Nah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, mari kita membaca firman Tuhan yang dipetik daripada Roma 8 ayat 26 hingga 30. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya,
mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama enjoy ibadah kita pada hari ini. Shalom Church, mari kita declare pada pagi hari ini ada kemenangan, ada kekuatan, ada pengharapan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Here we go. 1, 2, let's go. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Yes. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Come on. Kebenaran yang bebaskan, kebenaran yang bebaskan. Selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Ada kemenangan, ada pengharapan di dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sing it out, come on church. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Come on. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Selama-lamanya. Jesus. Come on, we declare one more time. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. All the glory, all the praise to You, Lord. Lord Jesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bila kami reflect to be the doers of Your words, kami mau menyerahkan hidup kami untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Come on. Di setiap langkahku tangan-Mu menuntun
janjimu tak kau tinggalkanku. Mohon dengan segenap hatimu katakan, ku percaya kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut, hidupku aman di dalammu. Hidupku aman di dalammu, kasihmu sempurna, kasihmu sempurna, selalu
dan di seluruh kehidupan kami Bapa. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan kasih-Mu ya Bapa. Because you are so precious to us. You are so meaningful to us, Lord. Hallelujah. Come on, sing this one. All my life I will live up your praises till the end of the ages. I will sing of your love. Your love won't stop. Oh, it runs like a river. You have so freely given every piece of your heart. Come on. All my life I will live up your praises till the end of the ages. I will sing of your love. Your love won't stop. Oh, it runs like a river. You have so freely given every piece of your heart. Oh, His name is Jesus, mighty Redeemer, my hope and my strength. Come on. Oh, I will never forget Him from beginning to end. He's all that I want. You all that I want. You all that I need. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Forever is your glory. Forever is your praise. And forever, Lord, you will reign over us. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, Rabashirada. Kira Baba Bashirada. Shalom semua. Untuk firman Tuhan bagi sharing offering hari ini saya ambil dari Ibrani pasal 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi pada hari ini Tuhan menganjurkan kita untuk jangan lupa berbuat baik dengan orang dan juga memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Jadi ada dua konteks bagi ayat ini. Pertama ialah one to one kita dengan orang lain. Orang-orang di sekeliling kita, jangan lupa berbuat baik dan jangan lupa membantu mereka. Konteks yang kedua ialah kita boleh tafsirkan ini mungkin dari konteks pelayanan. Oke, jangan lupa berbuat baik dan jangan lupa membantu pelayanan di gereja lokal kita masing-masing. Jadi dengan salah satu cara kita boleh membantu pelayanan gereja lokal masing-masing ialah dengan kita memberi. Oke, apabila kita memberi, pelayanan boleh berkembang. Jadi firman Tuhan katakan di bahagian kedua di sana, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi Tuhan senang dengan pemberian-pemberian kita apabila itu menyenangkan orang lain. Nah, jadi connection dia dari segi memberi di sini selalu ada kaitan dengan orang lain. It's about other people. Bukan kita memberi supaya Tuhan itu merestui kita. Bukan hanya itu, tetapi apabila kita memberi dan orang lain disenangkan dengan pemberian kita, orang lain dipermudahkan oleh pemberian kita, Tuhan senang di sana. Dan begitu juga dengan pelayanan di gereja lokal masing-masing. Jadi saya anjurkan di sini, jangan lupa berbuat baik dan jangan lupa memberi bantuan pada gereja lokal kita masing-masing dalam pelayanan, dan begitu juga dengan jemaat kita. Oke, so mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan memberi, Tuhan, Kau berkati, biar akan meluaskan kingdom-Mu di dunia ini Tuhan. Pelayanan-pelayanan akan dipermudahkan karena pemberian-pemberian kami Tuhan. Kami berdoa, pakai apa yang ada di tangan kami untuk memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan untuk pemberian, kamu boleh refer kepada nomor account yang tertera, dan kamu boleh guna reference yang tertera di dalam pengumuman di dalam sharing offering. Thank you.
Shalom semua jemaat BWCC online. Saya harap Anda berada dalam keadaan sehat. And it's so good to be able to share with you guys again pada hari ini. And kita sudah pun melangkah dalam minggu yang kedua pada bulan Mei dengan tema kita yang baru. Jika Anda masih ingat tema kita pada bulan ini, why don't you guys put it in the chat box and let me know apakah tema kita yang sudah di-announce oleh Pastor Perry pada bulan lalu. Yes, you are right. Tema kita pada bulan Mei ini adalah overcome. Dan bila kita berbicara mengenai overcome, at the first glance, perkataan ini bukan merupakan satu perkataan yang popular, right? It's not even in like our top 10 vocabulary or top 10 favorite words. And how many times sebenarnya kita menggunakan perkataan ini, right? Even for young people especially, they don't think like overcome is such a cool word. It's never in their dictionary. But let's take a look, apakah yang dimaksudkan dengan overcome? Overcome ini is defined as succeed in dealing, especially when it comes to problem or difficulty. Kan? Dan bila berbicara mengenai difficulty or problem ataupun a very tough situation, itu just imagine siapa di antara kita di sini yang tidak mahu lulus exam, especially exam itu it's a very very important exam. Just ingat semasa kamu mengikuti menduduki peperiksaan SPM or even MUIN or even your exam in uni, kan? Or maybe to get your license begitu. And also semasa kita buat check up itu, kan? And then we want to know what's the report from the doctor after our body check up begitu. And maybe for some people, because they're having critical illnesses begitu, kan? And for them to be able to beat cancer, to beat stroke, for example, it is such a big thing. It's really a great thing for them, right? Siapa di antara kita di sini yang tidak pernah mengatakan seperti ini, like, oh, I have to get better of this situation, or I have to overcome, begitu kan? So many times in our life, actually, at some point of our life, kita akan berada di dalam situasi that we know that we have to overcome that situation. Di dalam Roma pasal 8 ayat ke-35 hingga 37, Paulus mengatakan begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh kerana engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. My brothers and sisters in Christ, apa yang Tuhan mahu kita tangkap daripada apa yang Paulus katakan ini adalah God wants us to live in victory. Tuhan mahu kita hidup dalam berkemenangan. Jadi pada hari ini saya akan menjadikan firman Tuhan Filipi pasal yang keempat daripada ayat yang keempat hingga 9 sebagai dasar untuk sharing saya. But before that, let us pray first. Mari kita persiapkan hati kita, dan saya percaya lewat daripada apa yang saya sampaikan pada hari ini, itu akan terus menguatkan Anda, itu akan terus encourage Anda, dan itu akan terus mengajar Anda untuk menjadi an overcomer. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, Tuhan, terima kasih for this time, oh Lord, that you have given me time untuk share dengan jemaat-jemaat secara online, ya Tuhan. Tuhan, biarlah Bapa setiap message yang kami dengar pada hari ini, ya Tuhan, itu ya Tuhan akan terus tertanam di dalam hati kami, dalam pikiran kami, ya Tuhan. Itu akan menjadi rema dalam kehidupan kami, ya Tuhan. And more than that, ya Tuhan, kami mau, ya Tuhan, apa yang kami dengar itu, ya Tuhan, akan mahu kami terus apply dalam kehidupan kami sehari-hari, especially saat kami berdepan dengan waktu-waktu sukar, waktu-waktu sulit, ya Tuhan. Dan Tuhan, bukakan mata hati telinga rohani kami, ya Tuhan, agar Roh Kudus Engkau, ya Tuhan, bisa berkarya, bisa bekerja, ya Tuhan, pada saat ini, ya Tuhan, dimanapun kami berada, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap untuk mendengarkan firman Engkau pada hari ini. Amen. Amen.
Seperti yang saya katakan sebentar tadi, ayat yang akan menjadi dasar pada sharing saya pada pagi hari ini adalah saya ambil dalam Filipi pasal 4, ayat 4 hingga 9. So, saya mau ajarkan Anda 4 cara untuk kita menjadi overcomers. Because Tuhan gives us so many ways actually untuk kita menjadi an overcomer. But I will just share 4 things daripada apa yang saya dapat dalam Filipi pasal 4 ini. Dan ada 4 kata kerja yang boleh kita dapat daripada ayat ini. Yang pertama adalah direct your delight to the Lord. So kata kerja yang pertama ini adalah arahkan ataupun direct. Di dalam ayat 4 dikatakan begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Ataupun di dalam NIV version dikatakan, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Dan bila kita memikirkan tentang Tuhan Yesus, kan? And everything yang telah dia lakukan untuk kita, it's really mind-boggling that kita akan sentiasa diingatkan untuk kita bersukacita di dalam Tuhan. Dan di dalam ayat ini, kita boleh lihat bagaimana Paulus sendiri stress on the importance untuk kita bersukacita. Di mana ayat, not ayat, perkataan bersukacita itu diulang sebanyak 7 kali. But it's really interesting to see this, right? Because kita tidak boleh selalu bersukacita dengan keadaan kesehatan kita. Sebab ada masanya kita akan sakit. And just imagine for those of you who have gone through COVID, yang terkena infection of the virus, kan? Or maybe we can't always rejoice in our looks because sometimes bagi anak-anak muda especially kita rasa macam, oh, I don't like my face, I don't like my body, things like that. And for some of us, how can we continue to rejoice in the Lord dalam keadaan keuangan kita, dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, or for students dalam keputusan exam kita? And for some of us, how can we rejoice di dalam, dengan rumah yang kita ada, dengan kereta yang kita ada, dengan accomplishment yang kita dapat itu. But one thing for sure, we can always rejoice in the Lord. Kita akan selalu dapat bersukacita di dalam Tuhan. And apa yang Tuhan mau katakan di sini adalah Tuhan Yesus itu adalah sumber sukacita kita. And Tuhan mau kita ada this kind of like non-stop celebration. Celebration yang tidak pernah berhenti dengan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. And harus kita ingat, semasa Paulus menuliskan ayat ini, pada waktu tersebut dia dia berada di dalam penjara. He was a prisoner. Kan dia telah berada dalam penjara selama lebih kurang dalam 4 tahun pada waktu tersebut. And crime ataupun kesalahan yang menyebabkan Paulus berada dalam penjara pada waktu tersebut adalah kerana he was telling the truth about Jesus Christ. Dalam Filipi pasal 2 ayat 27 dikatakan begini, memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihi dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Dan di sini Paulus mengajarkan kita that of course dia merasa sedih. Dia merasa kesedihan itu, dan Paulus boleh saja dipenuhi dengan kepahitan kerana dia melakukan something yang good. But what happened to him? He was put behind bars. But daripada ayat ini jelas sekali bahawa Paulus itu dipenuhi dengan sukacita yang datang daripada Tuhan. Ya, and we can do that too. And tangan kita pada hari ini tidak seperti Paulus pada waktu tersebut yang telah dirantai. And in fact, kita lebih lagi diberkati daripada banyak orang di dunia ini. Just imagine the moment you are complaining like kamu tidak ada makanan yang sedap. Just imagine many other people in other parts of the world, mereka tidak mendapat makanan yang cukup, kan? Just when you complain that you don't really like your body, your physical features, just imagine orang-orang yang tidak mempunyai
anggota badan yang cukup. Mungkin tidak ada satu kaki, tidak ada satu tangan, right? And saya sangat tertarik dengan satu kisah yang telah diceritakan oleh Profesor William Phelps. Ya, Profesor William ini dia mengajar English Literature di Yale University daripada tahun 1892 hingga 1933. So pada satu ketika itu, Profesor William ini dia membuat satu tes. Dan tes ini diadakan sebenarnya a few days before Christmas. Dan semasa dia berjalan invigilate the exam, dia perasan bahwa ada seorang student ini dia menulis satu note yang diletakkan di atas exam paper tersebut. Dan student itu menulis begini. Dia katakan, "Only God knows the answer to this question. Merry Christmas." Dan apa yang Profesor William ini lakukan adalah setelah dia collect paper itu, setelah dia semak paper itu, dan dia menuliskan komen ini. Dia katakan, "God gets an A. You get an F. Happy New Year." And saya benar-benar suka dengan statement ini. God gets an A. Tuhan mendapat A. And when your world is falling apart. And bila seperti mana segala sesuatu itu tidak berjalan seperti mana Anda mahu. God gets an A. Why? Because it's forever and always God gets an A. He is wonderful all the time. Dia itu sangat baik, dia sangat setia. Dia sentiasa bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. So we can rejoice all the time in His goodness, in His love, and His grace. So apa yang kita pelajari daripada student ini adalah, yes, God knows everything, but sometimes we are the one who never come to Him. Right? So that's why the first thing to be an overcomer, apa yang harus kita lakukan adalah direct your delight to the Lord. Instead of complaining, instead of whining, kita harus bersukacita dalam situation tersebut. Dan poin yang kedua yang saya mau kongsikan pada hari ini adalah to become, to be an overcomer. Take your troubles to the Lord. So kata kerja yang kedua yang kita dapat pada hari ini adalah serahkan. Kita sudah direct tadi dan now kita harus serahkan. Dan ini dapat kita lihat di dalam ayat ke-6 dan ayat ke-7 di mana Paulus mengatakan seperti begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan fikiranmu dalam Kristus Yesus. Di sini Tuhan mengajarkan kita tentang 6 cara untuk berdoa. Yang pertama sekali yang kita lihat adalah untuk kita pray confidently. Kita berdoa dengan penuh yakin sekali. Dalam ayat 6 ini dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga saat kita berdoa itu. Whatever our problem is, whatever the difficulty that we have, kita harus yakin. Jangan kita khawatir, ya. And yang kedua adalah untuk kita pray consistently. Kita harus berdoa secara konsisten, bukan hanya once in a while, tapi harus berdoa secara konsisten, no matter how hard, how tough it is. Sebab itu dikatakan di dalam ayat 6 itu, in everything, dalam segala hal kita harus berdoa. And yang seterusnya adalah untuk kita pray earnestly, dengan sungguh-sungguh dalam prayer, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita dengan sungguh-sungguh sekali berdoa. And that word prayer itu adalah ketika kita meminta kepada Tuhan, ya. So here, saat kita meminta kepada Tuhan itu adalah bukan sekadar kita meminta Tuhan pertolongan Tuhan, but we come to Him in the dimensions of worship. Kita datang untuk akui yang we cannot handle it. So we come to surrender, we humble ourselves and we surrender to the Lord.
We take it, kita serahkan kepada Tuhan segala masalah kita, segala difficulty kita, segala challenges kita ke dalam tangan Tuhan, because we know that He is the God of everything. Dia akan menjawab segala doa-doa kita. Dan yang seterusnya, keempat, doa itu adalah untuk kita pray thankfully, dengan ucapan syukur. You know, I know that sometimes when kita berhadapan dengan situasi yang begitu sukar sekali, susah untuk kita mengatakan, oh thank you God for what happened. Tetapi dalam segala hal itu, there is a reason kenapa Tuhan allow that thing to happen to us. Dan yang kelima adalah untuk kita pray simply. Okay, kita tidak perlu menggunakan ayat-ayat yang fancy. Just kita datang untuk membawa permohonan kita datang kepada Tuhan. Let your request be made known unto God. Biar Tuhan mengetahui apakah request kita itu, walaupun sebelum kita mengatakannya pun sebenarnya Tuhan sudah tahu isi hati kita. Dan yang terakhir sekali dalam doa kita itu adalah untuk kita pray expectantly. Untuk kita tahu bahwa Tuhan bekerja. Because Tuhan menjanjikan Dia akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa pada saat kita berdoa. Even though maybe sometimes what we ask is not what He has given to us, but what He has given to us, the answer that He has given to us, it's always amazing. It's always the things yang sebenarnya sesuai dengan situasi kita pada waktu tersebut. Dan Dia juga akan memberikan His peace that passes all understanding. Ya, so this is very important for us. Untuk kita datang serahkan kepada Tuhan saat kita berhadapan dengan situasi yang sangat sukar, untuk kita serahkan dan datang dengan doa. Tuhan telah memberikan kita damai sejahteranya yang sebenarnya sometimes kita pun tidak boleh imagine. We are not able to understand how can we rejoice, how can we be thankful di dalam waktu-waktu sulit yang kita lalui itu. But janjinya adalah Dia mahu memberikan damai sejahtera itu kepada kita. So apa yang harus kita lakukan? Tell Him what's in your heart. Just tell to God what it is in your heart. Tell Him with a trusting and thankful heart. So itu adalah poin kita yang kedua pada hari ini. Dan yang ketiga, in order to overcome, in order untuk kita menjadi an overcomer adalah untuk kita turn our thoughts to the good things of God. Ya, so kata kerja yang ketiga yang kita pelajari daripada ayat ini adalah untuk kita ubah. Ya, dalam ayat yang ke-8, Paulus berbicara begini. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, fikirkanlah semuanya itu. Fikirkan, meditate on it. That means kita harus sentiasa berfikir on these good things. And Paulus mengajar kita di sini adalah untuk kita menjadi intentional, kita dengan sengaja, ya, untuk kita memberikan attention kita to the good and the godly things in life. And Paulus tahu our tendency sebagai manusia itu adalah kita have the tendency untuk memikirkan hal-hal yang negatif di dalam hidup kita. And he knew that bila kita fokus on the positive things in our life, it will be very good on us. Berapa banyak daripada kita di sini, bila kita berdepan dengan satu situasi yang sangat sukar, kita terus lupa dengan janji-janji Tuhan yang begitu banyak sekali tercatat di dalam firman Tuhan. Right? It's just because of one thing, then the whole thing, sometimes our whole perspective of God itu boleh diubahkan. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menjadi an overcomer di sini adalah untuk kita fokus on the positive things in life, supaya kita mendapat the right perspective. Dan sebagai seorang percaya, sebagai seorang Christian, sebenarnya ada banyak sekali perkara yang boleh kita fokus on. Dan Paulus memberikan 8 contoh di dalam ayat tadi, di dalam ayat 8. Yang pertama adalah focus on the things that are true.
Sebab kita tahu dunia ini penuh dengan lies, penuh dengan penipuan begitu. And we have the truth itu, kita ada kebenaran itu, which is the word of God, firman Tuhan itu. Dan jika Tuhan itu adalah our Lord, jika Tuhan Yesus itu adalah our Lord and Savior, so we have the truth living in our hearts. And kebenaran itulah yang membebaskan kita. Dan yang kedua adalah untuk kita fokus on the things that are honest and noble. And kita tahu bahwa the root word on this is holy. Means apa yang harus kita lakukan adalah untuk move our thoughts away from worldly things, daripada benda-benda duniawi ini, and move towards godly things. Dan yang ketiga adalah untuk kita fokus terus on things that are just or things that are right. Itu adalah duty kita, responsibility kita sebagai orang percaya. Dan yang seterusnya adalah untuk kita fokus things that are pure. Again, Paulus menegaskan di sini adalah untuk kita hidup secara kudus. Ya, Paulus berbicara mengenai moral purity here. And another thing adalah untuk kita fokus on things that are lovely, right? This one adalah untuk kita fokus tentang benda-benda yang lovable. Instead of focusing on hatred, why not we focus on things that are lovely? And the last one adalah untuk kita fokus on good reports. Because kita sebagai seorang percaya, sebenarnya sangat senang untuk kita find all the good reports. Sebab apa? Tuhan kita itu sentiasa bekerja dalam kehidupan, dalam pribadi setiap kita. And because we are God's people, kita itu menyinarkan sinar Tuhan. Ya, Tuhan itu menyinarkan sinar Tuhan, right? So there's so many opportunities untuk kita sebenarnya mengongsikan firman Tuhan itu, the good news itu di mana-mana sahaja pun. And we never know, through the story that we share, itu akan membuatkan kehidupan someone itu diubahkan. Through the testimony of others as well, itu akan mengubahkan hidup kita, itu akan terus meneguhkan iman kita untuk berjalan dan melangkah bersama Tuhan. Dan ada satu kisah yang saya baca mengenai seorang author yang bernama Corrie ten, okay? Dia merupakan salah seorang survivor dalam perang dunia kedua, yaitu pada waktu tersebut dia sebenarnya berada di dalam dia ditahan sebagai prisoner of war, okay, dan diletakkan di dalam Nazi punya concentration camp, okay. So di sini dia berbicara mengenai, dia mengajar tentang how it is important for us to keep the right focus. Dia katakan begini, keep looking up and kneeling down. Then you can keep looking down from the position of Jesus' victory over your problem. And He is willing to make you more than a conqueror. Satu statement yang sangat-sangat luar biasa. Alright? Bila mana kita terus memandang ke atas, memandang Tuhan Yesus, dan bila kita kneel down, when kita datang kepada Tuhan dengan berdoa, so kita boleh look down from the position of Jesus Christ victory, dan kita boleh memandang kepada masalah kita itu, dan kita tahu bahwa Tuhan akan membawa kita keluar daripada masalah itu, karena Tuhan mahu menjadikan kita lebih daripada pemenang. Dia mengatakan begini, look around and be distressed. Look within. Bila kita melihat, sentiasa memikirkan masalah itu, and be depressed, dia katakan. But one thing, look at Jesus and be at rest. So ingat, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan adalah untuk kita ubah pikiran kita. Instead of focusing on saying things that nothing can ever solve this problem. Tidak ada sesiapa pun dapat menolong saya to overcome this problem. But we focus our mind on positive and godly things. That in fact firman Tuhan itu banyak mencatatkan bagaimana Tuhan bring people
Alright, bagaimana mereka menjadi lebih dari pemenang, how they come out of their difficult situation. Dan poin yang terakhir yang mau saya sampaikan pada hari ini adalah untuk kita menjadi an overcomer adalah untuk kita follow the footstep of the faithful, untuk kita melangkah dengan setia. Jadi kata kerja yang keempat untuk kita menjadi an overcomer itu adalah untuk kita mengikut. Dalam ayat ke-9, Paulus berbicara begini, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. So what we need to focus here? Focus on doing. Okay, so even that word do, okay, means adalah untuk kita be busy with something on, carry on, accomplish, perform or practice. And the idea is adalah untuk kita sentiasa melakukannya itu, bukan hanya sometimes, but for us to keep on doing these things berulang kali sehingga itu menjadi habit dalam kehidupan kita. And God wants us to focus on doing. Ya, kita harus fokus untuk meletakkan our Christian life itu into practice dengan follow the footstep of Paul, untuk kita mengikut seperti mana yang dilakukan oleh Paulus and also orang-orang percaya yang lain who has been an inspiration to us. Ya, di sini apa yang harus kita lakukan, apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat, itu lakukanlah itu. As we read this, as you guys hear this message today, fikirkan, apakah yang telah kamu pelajari, apakah yang telah kamu terima, apakah yang kamu telah lihat dan dengar sepanjang kamu mengikuti Tuhan. Bukan hanya daripada firman Tuhan, bahkan juga daripada banyak hamba-hamba Tuhan yang kamu dengar. And sebagai orang percaya kita tahu we used to be a sinner, right? But God itu, Tuhan sangat-sangat mengasihi kita sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal itu, so that we will be able to live our life now. And kita juga tahu bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, ya. Tuhan Yesus telah bangkit untuk memberikan kita kehidupan yang kekal. Dia telah bangkit mengalahkan maut, ya. So what we need to do here? We need to learn to trust in Him. Then we live in trust. Kita harus belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dan oleh itu kita harus hidup dalam percaya akan janji-janji Tuhan. Kita harus belajar untuk obey, untuk menjadi taat, supaya kita hidup di dalam ketaatan. And we live as people who have learned about God's love and life. Kita harus hidup sebagai seorang yang sudah belajar mengenai kasih Tuhan itu, kehidupan Tuhan itu, tentang penyelamatan Tuhan, tentang pelayanan Tuhan itu, tentang mission, tentang ministry, tentang pengharapan, tentang surga, tentang hadirat Tuhan, tentang the power of Christ. We receive His love and we give His love. And itu adalah yang kita pelajari, bukan untuk kita pelajari, but untuk kita lakukannya. Sebab Tuhan mahu kita menjadi pelaku firman Tuhan. Pada saat kita bangun pada hari ini, pada saat kita tidur, and every moment in between, pada waktu kita bekerja, pada waktu kita di sekolah, pada waktu mungkin kita, we go even for vacation, okay? Even with our family members, with our friends, even with total strangers. Apa yang harus kita lakukan adalah keep following the footsteps of the faithful. Terus mengikuti langkah orang-orang yang setia itu. So remember this as a conclusion. The first step adalah untuk kita tahu bahwa we are saved, is to be saved by turning to Jesus and trusting Him as the Savior and the Lord. Kita menerima itu, kita menerima keselamatan itu, dan kita percaya bahwa Tuhan adalah, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. And untuk menjadi seorang an overcomer di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya,
daripada ayat yang kita pelajari sebentar tadi adalah untuk kita direct your delight to the Lord, untuk kita arahkan. Yang kedua adalah untuk kita take our troubles to the Lord, untuk kita serahkan segala masalah kita itu kepada Tuhan. And yang ketiga adalah untuk kita turn our thoughts to the good things of God, untuk kita ubah pikiran kita. Dan yang terakhir tadi kita pelajari adalah untuk kita follow, untuk kita mengikuti the footsteps orang-orang yang setia itu. Okay? Ingat, because God is for us, we go through trials in life differently. Sebab Tuhan ada bersama-sama kita. Kita boleh saja menjadi seperti seekor ayam ataupun seekor itik yang dibuang ke tasik. Oke, mungkin kita akan menjadi seperti seekor ayam itu, di mana kita akan struggle di dalam kolam tersebut. Kita akan menjadi bising, oke, dan kepala kita sepertinya macam yang trying to ask for help, and kita punya kaki kadang-kadang tidak dapat bergerak pun begitu. Oh, kita seperti seekor itik itu, di mana bila kita dicampak di dalam kolam itu, kita akan merasa sangat happy. Kita akan berenang di sekeliling tasik itu. Kita akan membuat so many noises, but then our noises is because we are enjoying begitu. Dengan mana kaki kita, tangan kita berada dalam keadaan relax. Dan saat kita berdepan dengan masalah, you choose whether you want to be a duck or a chicken in that situation. So instead of becoming a chicken, kita harus enjoy seperti seekor itik itu, di mana no matter how tough the situation is, no matter how uncomfortable it is, we know that God is with us. We know that God will give us a victory. We know that God will show us the way out of our problem, of our difficulties, yang kita tidak akan merasa takut, kita tidak akan pernah merasa risau lagi. And I would like to end by saying this. When you try to fight your own battle, and when you try to fight so hard and you put God aside, all I can say to you, all I can advise to you is just say, it's over. Stop fighting on your own. And what you need to do, come to Jesus. It's over, so you need to come to Jesus. Then that will make you an overcomer. Okay? Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya, haleluya Bapa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, for the message yang hamba-Mu dapat sampaikan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, You yourself know very well the situation that they're in right now. Tapi hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biarlah Bapa Kau menyertai setiap pribadi mereka ya Tuhan. Mungkin ada yang pada saat ini merasa hopeless, ada yang merasa it's very hard, it's very challenging, it's very difficult, it's very tough. But Tuhan, biarlah Bapa lewat daripada message yang mereka dengar pada pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan terus diteguhkan, mereka akan terus dikuatkan ya Tuhan. Dan mereka tahu yang mereka harus datang kepada Engkau ya Tuhan. Mereka harus direct to You. Mereka harus arahkan kepada Engkau ya Tuhan. And no matter how tough the situation is, mereka akan terus mempunyai sukacita di dalam pribadi mereka, dalam hidup mereka ya Tuhan. Dan Tuhan, Engkau juga akan menyertai mereka ya Tuhan. Mereka juga akan belajar untuk surrender everything unto You, O Lord, instead of fighting their own battle, oh Lord. Dan Tuhan, mereka juga akan diubahkan lewat fikiran mereka ya Tuhan. Instead of thinking that the problem is too big, instead of thinking that, oh, no one can help me, no one can bring me out of this situation, but they will turn their thoughts to the good things of God. Mereka akan terus percaya akan janji-janji Engkau. Mereka akan terus memikirkan, oh Lord, all the good things that You have promised into us, oh Lord. And most importantly, oh Lord, untuk mereka terus melangkah ya Tuhan. Seperti mana orang-orang yang terus setia melangkah bersama Engkau ya Tuhan. Sama seperti Paulus ya Tuhan. Sampai akhir hidupnya ya Tuhan, dia terus setia melangkah bersama Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Bapa damai sejahtera-Mu ya Tuhan, yang menyertai setiap pribadi mereka ya Tuhan. Maybe some of them, oh Lord, they are really struggling with their
with their job right now ya Tuhan. Tapi Tuhan, I know that you will be with them. Ada mungkin yang struggle dengan study mereka ya Tuhan, yang merasakan, oh this is too tough. Mereka tidak boleh dapat jawab exam, mereka tidak dapat membuat assignment, they cannot comprehend anything yang lecturer mereka coba ajarkan itu ya Tuhan. Tapi hamba-Mu percaya ya Tuhan, Engkau menyertai mereka ya Tuhan. And for those people, oh Lord, in which mereka ya Tuhan, they're having family problem, oh Lord, right now. Tuhan, I know Engkau akan memulihkan keluarga ini ya Tuhan. And all they have to do is mereka datang untuk berdoa, mereka datang untuk menyerahkan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Bapa, Roh Kudus Engkau terus menyertai kami ya Tuhan. Biarlah Bapa kami terus ya Tuhan merasakan hadirat Engkau yang luar biasa bersama-sama kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amen, amen. Firman Tuhan sampai di sini. I wish you supaya setiap daripada Anda akan menjadi a great overcomer di dalam Tuhan. Thank you Sis Ivy untuk khotbah yang telah disampaikan tadi dengan tema Overcome bagi minggu kedua di bulan Mei ini. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi in our announcement and highlights untuk minggu ini, dan mari kita lihat our weekly activities in BWCC. Itu dia our weekly activities, dan sekiranya Anda berminat untuk menyertai kami, dan kami galakkan Anda semua untuk bersama-sama dengan kami, Anda boleh hubungi our Asya-Asya yang bertugas pada hari ini, ataupun you can PM our Facebook page yaitu BWCC Online. Dan announcement yang kedua berkenaan our tithes and offering, Anda boleh salurkan your tithes and offerings di nomor akaun yang tertera di skrin Anda pada masa ini. Dan Anda juga screenshot receipt transaksi dan disendkan kepada nomor admin BWCC Online yang tertera juga di skrin Anda pada masa ini. Dan our announcement yang ketiga, yaitu jangan lupa untuk scan QR code yang tertera pada skrin Anda pada masa ini untuk mengakses our BWCC Online Weekly Bulletin. Dan mari kita bersama-sama untuk terus diberkati melalui our bulletin pada minggu ini. Sekian saja our highlight and announcement pada hari ini. Jumpa Anda pada minggu hadapan. Namun sebelum itu, ayo saya serahkan sesi seterusnya kepada Pastor Andy untuk benediction. Jumpa minggu hadapan. Tuhan memberkati. Shalom semua. Luar biasa message firman Tuhan daripada Sis Ivy pada pagi hari ini, bersesuaian dengan tema kita pada bulan Mei, yaitu Overcome. Saya berdoa Anda semua diberkati dengan message yang disampaikan pada pagi hari ini, dan kiranya Anda terus dikuatkan, diteguhkan dengan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup Anda semua. Haleluya. Ya saudara-saudari, begitu banyak berkat dan sukacita yang Dia telah sediakan ketika kita memilih untuk hidup di dalam Kristus. Jaminan keselamatan baik di syurga maupun di muka bumi ini menjadi bahagian setiap kita yang mahu menjadi miliknya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan fikiran akan sentiasa memelihara hidup kita. Penyertaannya itu nyata bagi setiap anak-anaknya. Amin saudara-saudari. Haleluya. Dia sentiasa memberikan kita perlindungan bagi kita dan selalu mengangkat kita ketika kita jatuh. Penghiburan, kekuatan dan sukacita yang baru sentiasa diberikan setiap kali kita merasa sedih. Amin.
Dan setiap kali kita merasa lemah dan putus asa, Dia mencukupkan segala apapun yang kita perlukan. Dan oleh karena bilurnya itu segala luka dan penyakit kita disembuhkan. Alright. Pemulihan demi pemulihan dikerjakan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dia sentiasa membela umat Dia, ya, dengan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap langkah hidup kita. Ya. Dan 1 Yohanes kan, tema kita 1 Yohanes 5:4 dikatakan, sebab semua yang lahir daripada Allah mengalahkan dunia. Okay, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya. Yang pertamanya kita harus memiliki keyakinan yang teguh akan status kita, identiti kita sebagai anak Allah. Okay. Ayat firman Tuhan ini dengan jelas menyatakan bahwa mereka yang dapat mengalahkan dunia adalah mereka yang lahir daripada Allah. Dan ini tidak berarti bahwa karena kita adalah anak Allah menjadikan kita penuh kuasa yang membuat kita mampu mengubah keadaan hidup kita sendiri. Tidak. Tetapi kebenaran ini lebih berbicara kepada kita tentang kesetiaan dan kebesaran Tuhan. Okay? Yang menjadi jaminan bagi kemenangan dalam hidup kita. Amin, saudara-saudari. Dan mengalahkan dunia itu. Mengalahkan dunia, okay, dunia ini berisi banyak permasalahan yang terkadang dapat terlihat begitu menakutkan dan kelihatan tidak menjamin masa depan, kan? Okay. Dunia yang dengan segala daya tariknya selalu berusaha untuk menarik kita untuk menjauh, okay, diri kita daripada Allah. Okay. Ya, ada lingkungan yang tidak menawarkan kenyamanan bagi mereka yang memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ayat ini memberikan kepada kita kepastian bahwa di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, kita dimampukan untuk dapat memenangkan peperangan rohani kita secara pribadi. Amin, saudara-saudari. Dan iman kita dikatakan, ia tidak bercerita tentang kita dan kehebatan kita, tetapi bercerita tentang Allah dan betapa besar dan hebatnya kuasanya di dalam hidup kita. Dan kemenangan kita ditentukan oleh kerana Tuhan di pihak kita. Dan keyakinan akan kepastian kemenangan kita atas segala pergumulan dan tentangan harus ditaruhkan ke dalam tangan Tuhan melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Amin, saudara-saudari. Dan kemenangan adalah sebuah kepastian bagi kita yang menaruh iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Dan melalui kemenangan yang dikerjakannya dalam hidup kita, Tuhan dipermuliakan, namanya dipermuliakan. Amin. Amin, saudara-saudari. Ya, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini, ya, saya ingin mengajak kita untuk berdoa. Haleluya ya Tuhan Yesus. Haleluya ya Tuhan. Bapa yang baik Tuhan, terima kasih sekali lagi Bapa atas firman-Mu ya Tuhan yang Kau telah sampaikan ya Bapa. Lewat pada anak-Mu ya Tuhan Yesus pada pagi ini Bapa. Kami sungguh dikuatkan, kami sungguh disegarkan ya Bapa. Dan kami percaya Bapa, Engkau sentiasa ya Bapa mengingatkan kami ya Tuhan Yesus tentang kebenaran, tentang janji-Mu ya Tuhan Yesus itu hidup kami ya Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau sentiasa bersama-sama dengan kami Bapa untuk melalui hidup hari-hari kami ya Tuhan Yesus. Apapun yang kami kerjakan ya Bapa, baik dalam pekerjaan career kami Tuhan, baik dalam pelayanan kami, bahkan dalam studi kami ya Tuhan Yesus. Engkau sentiasa bersama-sama kami, mencukupkan kami ya Bapa, dan memberikan kami setiap apa yang kami perlukan ya Tuhan Yesus. Haleluya ya Bapa. Terima kasih sekali Bapa. Kami memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa seperti Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Saya ingin berdoa berkat untuk kalian semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menyari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari anak-anak Tuhan, kita pergi dari ruangan ini membawa kasih damai sejahtera daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita semua yang percaya kita katakan amin, amin. Haleluya. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Dan bawa teman-teman Anda untuk mengikuti kebaktian online BWCC. Dan ya, see you next week. God bless you. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan yang maha tinggi, tempat perteduhan.
malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat